Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3696 Selamat tinggal Gurong. Gurong dan Hong Ding mengobrol cukup lama. Keduanya sangat gembira. Mereka tampak seperti keponakan mereka. Pada saat ini, mata Gurong berbinar dan melihat Lin Bai, yang berdiri di kejauhan, menatap Yuan yang tersihir. Matanya tiba-tiba membelalak, menunjukkan sedikit kengerian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada Lin Bai, "Itu kamu. Kamu masih hidup." Mendengar teriakan terkejut itu, Lin Bai dengan tenang menoleh dan menatap Gurong. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Gadis Gurong, kita bertemu lagi. Bukankah kamu dimakan oleh ular naga? Bagaimana?" Gurong maju beberapa langkah, berjalan ke depan Lin Bai, berkata dengan sangat terkejut. Di lautan hutan Heiluo, Gurong dan Shen Suyao awalnya ingin Lin Bai melarikan diri bersama mereka. Tetapi kemudian, agar Lin Bai dapat mengenal lingkungan di makam dewa sesegera mungkin, Gurong mengusulkan untuk mencari obat mujarab, tetapi dia tidak ingin bertemu dengan ular naga. Ketika Gurong dan Shen Suyao melarikan diri, mereka melihat Lin Bai ditelan oleh ular naga. Saat itu, Lin Bai hanya memiliki 7 pencapaian di alam kekaisaran, dan ditelan oleh iblis di Daojing. Mereka semua mengira Lin Bai sudah mati, tetapi mereka tidak menyangka Gurong akan bertemu Lin Bai lagi. "Apakah kalian saling kenal?" Hong Ding dan Gu Wen saling memandang dan menatap Lin Bai dan Gurong. Mereka tidak dapat memikirkan bagaimana mereka saling mengenal. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kedua tetua, generasi muda memang memiliki beberapa aspek dari nasib gadis beringin tua, itu adalah kenalan." Gurong berkata sambil tersenyum, "Ini lebih dari sekadar kenalan, Paman Gu Wen dan Paman Hong Ding. Saya bertemu dengannya di laut hutan Heluo. Saat itu, saya ditangkap oleh Tong Sung bersamanya." Semua orang bingung. Ketika Susou meninggal, dia adalah seorang prajurit yang baru saja datang dari alam bawah. Dengan pikiran dan caranya sendiri, dia mempermainkan Tong Chong dan 2 Taois lainnya secara bergiliran. Orang ini memiliki pikiran yang sangat tinggi dan cara yang kejam. Dia tegas dan acuh tak acuh. Awalnya, setelah lolos dari tangan Tong Sung, Shen Suyao dan aku berencana untuk membiarkannya membawa kami keluar dari Heiluo Linhai, tetapi kami tidak ingin dia ditelan oleh ular naga di jalan. Kami semua mengira dia akan mati, tetapi kami tidak menyangka bahkan naga dan ular tidak dapat membunuhmu. Penilaian Gurong terhadap Lin Bai sangat tinggi, yang mengejutkan Hong Ding dan Gu Wen. Kita harus tahu bahwa meskipun status Gurong di antara murid-murid keluarga kuno tidak tinggi, tetapi ambisinya tinggi. Di antara generasi muda di kota Yinyu, kecuali beberapa raja muda, hanya sedikit orang yang dapat membuat Gurong memberikan komentar pujian seperti itu. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, "Hari itu aku lolos dari mulut ular naga. Aku juga menghabiskan banyak tenaga. Setelah aku pergi, aku ingin mencarimu, tetapi ternyata kau sudah menghilang." Gurong berkata, "Ular Jiaolong, kita bukan saingan. Setelah melihatmu ditelan, kami langsung pergi. Maaf, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mengerti bahwa jika kau bersikeras menyelamatkanku saat menghadapi monster Tao, kau pasti akan memberikan lebih banyak nyawa." Lin Bai tidak menyalahkan Gurong karena pergi tanpa pamit. Sebaliknya, mereka pergi dan membiarkan Lin Bai melahap jiwa pedang itu sesuka hati. Kalau tidak, Lin Bai tidak akan bisa menyingkirkannya. Hong Ding berkata sambil tersenyum, "Lin Bai memang memiliki beberapa cara dan keterampilan. Dia tidak menunjukkan rasa takut dan gentar saat menghadapi keluarga iblis Tao Jing dari burung merak. Sebaliknya, dia setara dengan klan iblis Tao itu. Dia juga dipersenjatai dengan keterampilan bertarung pedang rahasia yang unik. Dia adalah pria yang sangat beruntung." Mendengar Hong Ding dan Gurong begitu terkesan, Gu Wendu, lelaki tua berambut putih, menatap Lin Bai lebih lama, dan tampak sedikit terkejut. Bagaimana mungkin pemuda rendah hati di depannya membiarkan pohon beringin tua yang tinggi dan Hong Ding dari makam dewa surga vertikal dan horizontal begitu dipuji? Lin Bai tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Bahkan Dao Miaozan, dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Gurong bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Diundang oleh Hong Ding, pergilah bersamanya." Hong Ding berkata sambil tersenyum, "Karena kamu dan gadis itu adalah kenalan lama, jadi sekarang gadis itu akan menyeberangi perampokan. Ketika saatnya tiba, jika seseorang di tanah terlantar yang terpesona datang untuk membuat masalah, sebagai teman seorang gadis, haruskah kamu juga berusaha? Itulah sifatnya." Lin Bai berkata sambil tersenyum bahwa karena dia telah tiba di sini, meskipun dia dan Gurong bukan teman baik, Lin Bai tidak akan berdiam diri demi wajah Hong Ding. Bagaimanapun, tetua Hong Ding ini telah memecahkan banyak keraguan di dalam hatinya sepanjang jalan.
Namun, Lin Bai sedikit penasaran. Apakah sulit bagi Lin Bai untuk melewati perampokan di sini? Apakah seseorang akan datang untuk mengganggunya? Lin Bai kemudian bertanya, Tuan Hongding, di tanah tandus yang mempesona ini, kami hanya melihat banyak hantu yang tidak sadarkan diri di sepanjang jalan. Bagaimana mungkin ada yang membuat masalah? Hongding terkekeh, bagaimana mungkin tidak? Klan Merak, keluarga kuno, mungkin datang untuk membuat masalah. Lin Bai segera mengerutkan kening dan menatap Hong Ding dan Gu Wen dengan beberapa keraguan. Gu Wen berkata dengan suara rendah, nanti, Ronger mulai menyeberangi sungai. Kamu hanya perlu menonton. Jika ada klan iblis atau orang seni bela diri di bawah alam Tao yang membuat masalah, maka kamu dapat melakukan yang terbaik untuk menghalanginya. Jika ada orang kuat di atas negara Dao, aku dan Hong Ding tidak akan tinggal diam. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, berusahalah. Gurong mendengar Lin Bai berjanji dan berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak. Namun, Lin Bai masih memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Bukankah Gurong adalah pejuang sah dari keluarga kuno? Meskipun dia tidak berada di posisi tinggi dalam keluarga kuno, terobosannya di ranah Taoisme tidak merugikan keluarga kuno. Mengapa keluarga kuno membuat masalah? Adapun burung merak. Lin Bai tahu dari Hongding bahwa ini adalah salah satu raja iblis di kota naga pegunungan tandus. Seluruh gunung iblis merangkak di kaki keluarga Merak. Akankah keluarga Merak yang begitu kuat juga membuat masalah di Feri Beringin kuno? Baiklah, gadis, jika kamu siap, maka mulailah. Hongding berkata sambil tersenyum, tetapi Lin Bai dapat melihat bahwa masih ada banyak kekhawatiran di wajah Hongding, kami di sini untuk melindungi Dharma untukmu, tetapi kami tidak dapat terlibat dalam perampokanmu di jalan, jika tidak, perampokanmu di jalan akan menjadi lebih ganas, dan kamu tidak dapat menahannya. Gurong menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir tentang Paman Hongding dan Paman Guen. Aku yakin akan perampokan ini, selama aku tidak diganggu. Hongding dan Guen keduanya mengangguk. Mereka berdiri berdampingan. Lin Bai segera merasakan kekuatan menyapu dan mengepung dalam jarak 100 mil dari jurang yang mempesona. Jelas bahwa Hongding dan Guen telah membuka napas mereka. Siapapun yang memasuki radius 100 li akan diperhatikan oleh mereka pada saat pertama. Gurong menatap Lin Bai dalam-dalam. Wajahnya tenang dan dia tidak bisa melihat kebahagiaan dan kemarahannya. Dia berbalik dan langsung menuju tepi jurang yang mempesona. Dia duduk berlutut dan mulai mengatur napasnya. Lin Bai berdiri sendiri dan memperhatikan setiap gerakan Gurong tanpa mengalihkan pandangannya. Inilah alasan mengapa Lin Bai datang ke sini. Dia ingin menyaksikan perampokan penyeberangan militer dan melihat apakah perampokan guntur itu sekuat legenda. Bab 3697 Amarah dan Guntur Surga. Bencana guntur yang dahsyat. Gurong duduk sendirian di tepi jurang yang mempesona. Guen, Hongding, dan Lin Bai berdiri berdampingan sejauh 10.000 meter. Melihat Gurong dari kejauhan, Lin Bai tampak tenang dan penuh perhatian, sementara Guen dan Hongding memiliki lapisan kabut di wajah mereka. Dia adalah salah satu tetua dan keponakan tetuanya. Sejak kematian orang tua Gurong, Guen adalah satu-satunya yang merawat Gurong dengan baik di seluruh keluarga Gu. Karena itulah Gurong disuruh pergi bersama Guen ketika dia datang untuk menunggangi perampokan guntur. Jiwa kaisar kuno bahkan bukan jiwa kaisar kuno. Di makam dewa, roh surga adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menyentuh alam Tao. Misalnya, di mata para seniman bela diri di makam dewa, roh-roh ini pada dasarnya sulit untuk menembus alam Tao. Beringin tua itu duduk dengan lutut terlipat dan dengan tenang mengatur napas di tubuhnya. Ketika matanya putih, seolah-olah langit terpesona. Ledakan! Ledakan! Suara gemuruh guntur yang tumpul di awan terus menggesekkan suara, seperti depresi menjelang hujan badai. Awan guntur berkumpul bersama dan secara bertahap berkumpul menjadi pusaran guntur besar di atas jurang yang tergila-gila. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya berputar dan terjalin dalam pusaran, dan kekuatan guntur menjadi semakin melimpah, dan kekuatan penghancur langsung menyebar ke seluruh jurang yang tergila-gila. Angin dan guntur meledak, kekuatan surgawi sangat kuat, semua hal menjadi sunyi, dan semua makhluk hidup menjadi sunyi. Di bawah depresi perampokan guntur yang akan datang, tampaknya semua orang di bumi terdiam di sini. Tampaknya monster yang mengaum di gunung iblis menggigil saat ini. Kelihatannya seperti ini. Untungnya, ini adalah perampokan guntur biasa. Mata tua Guen menyipit dan melihat kumpulan awan guntur, yang membuatnya merasa lega. Lin Bai mengerutkan kening. Benarkah perampokan guntur masih dibagi menjadi 3 atau 6 tingkatan? Kemudian dia membuka mulutnya dan bertanya, Tuan Hongding, apakah ada perbedaan dalam perampokan guntur ini?
Hongding terdiam sejenak, dan berkata, dalam buku-buku kuno makam dewa, ada 3 jenis perampokan guntur di dunia roh. Yang pertama adalah perampokan guntur biasa, yang kedua adalah perampokan guntur Tianu, dan yang ketiga adalah perampokan guntur tertinggi. Perampokan guntur biasa, pada dasarnya semua perampokan guntur yang dilalui oleh semua prajurit di makam dewa termasuk dalam perampokan guntur biasa. Sejauh ini, ada begitu banyak prajurit di makam Tianshan, dan tidak ada seorang pun yang pernah mampu menarik perampokan guntur Tianu dan perampokan guntur tertinggi. Itu juga karena ini. Saat ini, para praktisi seni bela diri di makam Tianshan penasaran apakah perampokan guntur Tianu dan perampokan guntur tertinggi yang dikabarkan itu ada atau tidak. Setelah mendengar ini, mata Lin Bai tenggelam, perampokan guntur Tianu dan perampokan guntur tertinggi. Hongding berkata, setelah melewati perampokan guntur, saya biasa berjalan di sekitar makam dewa. Dari banyak tempat berbahaya dan buku-buku kuno, kami menemukan bahwa perampokan guntur Tianu dan perampokan guntur tertinggi itu ada, tetapi perampokan guntur semacam ini, bahkan di dunia roh, jarang terlihat. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Hongding berkata dengan suara rendah, saya pernah melihat beberapa kata dalam buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh seorang Daozun ketika saya berada di kota Tianyi. Daozun berkata hanya ketika mereka yang memiliki seni bela diri dosa besar dan kejahatan ingin memasuki Tao, mereka akan muncul, yang akan menarik murka surga dan menghancurkan dunia dengan guntur. Oleh karena itu, perampokan guntur Tianu, di dunia roh juga dikenal sebagai perampokan guntur penghancuran dunia. Orang-orang yang memiliki dosa besar seringkali menentang surga dan kejam dan tidak memiliki jalan. Biasanya, tingkat kuning, tingkat Suan dan tingkat prefektur akan bertemu dengan perampokan guntur semacam ini. Karena tingkatan roh kuning dan Suan Wu yang terbatas, mereka tidak dapat menyentuh jalan alam Tao sepanjang hidup mereka. Namun, beberapa roh bela diri tingkat kuning biasanya melakukan segalanya untuk naik ke tingkat seni bela diri tertinggi. Selama mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka, tidak peduli seberapa jahat mereka, mereka akan bergegas untuk berlatih. Ini yang kami sebut metode sihir. Sejumlah besar makhluk pembunuh akan memadatkan banyak aura pembunuh, aura jahat, kebencian, dan sebagainya. Hal-hal ini jarang terlihat pada hari-hari biasa, tetapi ketika melintasi perampokan guntur, ini akan menjadi jiwa-jiwa yang mati di bawah perampokan guntur. Hongding berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Hongding, Lin Bai mengerti. Untuk mengejar seni bela diri tingkat tinggi, banyak orang tidak dapat menahan niat awal mereka. Mereka menggunakan metode kejahatan dan kejahatan untuk menerobos kultivasi mereka sendiri dengan membunuh sejumlah besar kehidupan, memurnikan darah dan jiwa. Dalam jangka panjang, para pejuang ini akan mengumpulkan banyak ki pembunuh, kebencian, dan sebagainya. Dalam menghadapi perampokan guntur, orang-orang dengan dosa besar ini tidak diizinkan memasuki Tao. Dan Lin Bai, jelas sejalan dengan kandidat perampokan guntur yang marah secara alami. Meskipun monster dan ras manusia saling bermusuhan selama beberapa generasi, itu adalah situasi yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimanapun, Lin Bai membunuh begitu banyak iblis, dan pasti akan ada banyak roh pembunuh dan roh jahat di tubuhnya. Mungkin Lei Jie akan berpikir bahwa Lin Bai adalah orang yang memiliki dosa besar. Hongding berkata dengan suara rendah, meskipun aku belum melihat perampokan guntur Tianu, menurut catatan dalam klasik guru Tao, tampaknya di dunia roh, jika seorang ahli bela diri memimpin perampokan guntur Tianu, dia dapat menahannya. Itu satu dari sejuta mil, hampir kilatan kemarahan, tidak ada jiwa di bawah guntur. Beberapa pendosa besar juga tahu cara menyembunyikan diri, dan menggunakan beberapa seni rahasia dan harta karun. Mereka dapat menipu dan merampok korban guntur biasa. Tetapi ada semacam orang yang pasti akan menarik guntur dan kemarahan surga. Hongding Yu berkata dengan fokus yang panjang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Hongding berkata dengan suara rendah, klan Tun Tian. Mendengar ini, wajah Lin Bai tenggelam dan hatinya mulai tersenyum pahit. Karena semangat bela diri mereka, orang-orang Tun Tian akan menarik guntur dan kemarahan surga tidak peduli apakah mereka memiliki kejahatan besar atau tidak. Hongding melanjutkan, yang ketiga adalah perampokan guntur tertinggi, yang kurang dari perampokan guntur Tianu. Menurut klasik, perampokan guntur tertinggi hanya muncul ketika orang bijak lahir. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Hongding berkata, menurut catatan guru Tao, mereka yang telah mengalami perampokan guntur tertinggi akhirnya menjadi keberadaan tertinggi di dunia spiritual, dan bahkan beberapa seniman bela diri telah melangkah ke dalam daftar negeri dongeng abadi. Oleh karena itu, di dunia roh, prajurit yang telah selamat dari perampokan guntur tertinggi juga dikenal sebagai jalan tertinggi.
Prajurit seperti ini adalah orang kuat yang akan menguasai dunia di masa depan. Mata Lin Bai berbinar dan bertanya, dengan kata lain, kesengsaraan petir Tianu dan kesengsaraan petir tertinggi tidak muncul pada satu prajurit pada saat yang sama, bukan? Hong Ding terkekeh, kalau begitu, saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat kesengsaraan petir Tianu, saya juga belum pernah melihat kesengsaraan petir tertinggi. Saya tidak tahu seperti apa kedua jenis kesengsaraan petir ini, dan saya tidak tahu apakah mereka akan muncul pada orang yang sama. Bab 3698 Cermin Merak. Setelah mendengar penjelasan Hong Ding, Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang Lei Jie. Ada 3 jenis kesengsaraan petir, dan sebagian besar adalah kesengsaraan petir biasa. Kesengsaraan petir jenis kedua adalah kesengsaraan petir Tianu. Kesengsaraan petir ini secara khusus digunakan oleh surga untuk membatasi mereka yang memiliki dosa besar dan melarang mereka memasuki Tao, sehingga tidak akan mencelakai orang-orang biasa lagi. Oleh karena itu, hampir semua orang yang dapat selamat dari kesengsaraan petir sangat jarang. Kesengsaraan petir jenis ketiga disebut kesengsaraan petir tertinggi. Kesengsaraan petir ini hanya akan muncul ketika orang bijak agung lahir. Surga mencoba menguji apakah orang bijak agung itu memenuhi syarat untuk dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat. Jika dia dapat selamat dari kesengsaraan petir tertinggi, dia akan menjadi orang yang paling kuat di dunia spiritual di masa depan. Jika dia tidak dapat, dia akan jatuh. Hong Ding berkata, saya tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan kesengsaraan petir Tianu dan kesengsaraan petir tertinggi. Saya hanya melihat beberapa kata dalam beberapa buku kuno. Namun, saya yakin bahwa para tetua spiritual itu tidak akan mengarangnya sesuka hati. Kedua jenis kesengsaraan petir ini pasti telah muncul dalam tahun-tahun panjang dunia spiritual. Saya belum pernah melihat kedua jenis kesengsaraan petir ini, tetapi saya telah melihat dan mengalami banyak kesengsaraan petir biasa. Petir hanya dapat menembus jalan petir. Saat menerobos 2 kesengsaraan petir, 2 petir akan jatuh. Saat kita menerobos 3 kesengsaraan petir, 3 petir akan jatuh. Sebagai analogi, ketika seorang pejuang ingin menerobos 9 kesengsaraan petir, akan ada 9 petir. Jika kamu tidak menerobos alam, kekuatan guntur akan berlipat ganda, dan kekuatannya akan lebih kuat dan ganas. Oleh karena itu, setiap kali mereka mengalami bencana, mereka terlahir kembali dan berubah. Mata Lin Bai berbinar, dan dia melihat awan guntur yang perlahan berkumpul di atas pohon beringin kuno, dan bergumam di mulutnya, apakah hanya ada satu guntur? Menurut pepatah ini, setiap kali kamu menerobos alam, perampok guntur yang dihadapi oleh seni bela diri di alam Tao akan menjadi semakin kuat. Jika kamu ingin menerobos 9 perampokan, aku khawatir kekuatan perampokan guntur dapat menghancurkan langit dan bumi sesuka hati. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan wajahnya muram. Sekarang kedengarannya tidak semudah itu untuk selamat dari perampokan guntur. Hong Ding memandang Lin Bai sambil tersenyum, tercatat dalam buku-buku kuno guru Tao bahwa ketika para pejuang klan Tuntian melewati perampokan guntur, mereka pertama-tama harus mengalami perampokan guntur biasa, dan kemudian mereka harus menanggung perampokan guntur Tianu, jadi mereka harus melewati perampokan guntur lebih sering dari kita setiap waktu. Mendengar ini, Lin Bai ternganga dan menatap Hong Ding. Apakah orang-orang Tuntian benar-benar perlu selamat dari perampokan guntur biasa dan kemudian selamat dari perampokan guntur Tianu, untuk memasuki Taoisme? Dengan cara ini, bukankah itu kehidupan yang mati bagi orang-orang Tuntian? Lin Bai berkata sambil tersenyum, tetapi matanya tenggelam, sedikit kesepian. Hong Ding menganggukkan kepalanya dan berkata, siapa yang mengatakan tidak, tetapi tidak mungkin? Siapa yang membiarkan Protos raksasa mengutuk klan Tuntian? Wajah Lin Bai tenggelam dan hatinya tampak membeku dalam ketidakpedulian. Tidak bisakah kalian berdua diam? Kata Gwen dengan cemas. Sekarang Ronger adalah saat yang kritis. Hong Ding tertawa dan berkata, aku tahu aku seharusnya pergi ke kota naga di pegunungan Tandus. Di mana kamu meminjam cermin merak dari keluarga merak? Biarkan gadis itu mencoba selamat dari perampokan guntur. Siapa tahu kamu begitu ingin membiarkannya melewati perampokan guntur. Sekarang, tahukah kamu bahwa kamu salah? Hong Ding berkata dengan nada tidak puas kepada Gwen. Gwen mencibir, cermin merak milik klan merak adalah harta karun. Dengan hubungan antara kamu dan aku, apakah kamu pikir klan merak akan meminjamkannya kepada kita? Jika kamu tidak meminjamnya, ambil saja. Hong Ding tersenyum dengan bebas dan santai. Dasar bodoh. Setelah mendengar ini, Gwen menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Hong Ding, apa yang kamu maksud dengan cermin merak?
Hong Ding dengan sabar menjelaskan, itu adalah harta karun milik klan Merak. Itu adalah cermin. Ada ruang independen di dalam cermin. Ada banyak guntur di dalam cermin. Tidak diragukan lagi bahwa banyak klan Merak yang kuat akan pergi ke cermin Merak untuk melakukan perampokan guntur di cermin sebelum keluar untuk menghadapi perampokan guntur yang sebenarnya. Jika kamu tidak dapat membawanya, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Setelah kamu keluar, kamu dapat terus mencari harta karun kesempatan. Keluarga Merak juga mengandalkan harta karun ini, sehingga banyak klan iblis klan Merak, dari kehancuran kesengsaraan petir. Oleh karena itu, keluarga iblis klan Merak hampir semuanya adalah keluarga iblis dengan kemungkinan tertinggi untuk selamat dari kesengsaraan petir di Gunung Dewa Iblis. Semua klan iblis yang hampir ingin melewati kesengsaraan petir telah melewatinya. Mata Lin Bai berbinar, dan harta karun seperti itu. Hong Ding terkekeh, klan Merak, dengan efek luar biasa dari cermin ini, menyediakan klan iblis mereka dengan pasokan Tao yang kuat secara terus-menerus. Karena itulah klan Merak akan memiliki posisi dan kekuatan yang kuat di Gunung Iblis. Mendengar Hong Ding berbicara tentang cermin Merak, hati Lin Bai agak panas. Lin Bai adalah roh bela diri tingkat kuning dan anggota kebangsaan Tuntian. Dia sangat takut dengan perampokan guntur di alam Tao. Jika Lin Bai bisa memiliki cermin Merak dan membiarkannya melihat kekuatan perampokan gunturnya sendiri di dalamnya, mungkin dia akan memiliki persiapan yang lebih baik ketika dia selamat dari perampokan guntur di masa depan. Cermin Merak. Lin Bai mengingat harta ini di dalam hatinya, dan jejak semangat juang muncul di matanya. Cermin Merak ini, katakan apapun yang ingin didapatkan Lin Bai, pinjam atau rampok, bagaimanapun, potensi Lin Bai harus didapatkan. Aku telah berjanji pada Gagak untuk pergi ke kota naga Gunung Tandus hari itu, tetapi aku tidak tahu di mana Gagak sekarang. Lin Bai ingat bahwa dia dan Gagak melarikan diri secara terpisah pada hari itu, dan mereka terpencar. Sampai sekarang, Lin Bai tidak tahu di mana Gagak itu melarikan diri, atau apakah dia masih ditangkap oleh pria Niu Wang. Segera datang. Tiba-tiba, wajah tua Gu Wen terdiam, dan dia melihat guntur di awan. Lin Bai dan Hong Ding terdiam dan menatap ke atas jurang yang mempesona. Pada saat ini, Gurong, yang duduk di tepi jurang yang mempesona, perlahan membuka matanya, berdiri dari tanah dan menatap pusaran guntur besar di atas kepalanya. Pusaran guntur, menderu, memekakkan telinga, seperti naga yang mengaum di langit dan bumi, seperti dewa yang mengaum di dunia. Meskipun Lin Bai tidak berdiri di bawah perampokan guntur, meskipun Lin Bai jauh darinya, bau kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi berasal dari perampokan guntur, yang masih membuat rambut Lin Bai berdiri tegak. Dia bahkan sedikit gemetar saat menelan jiwa pedang. Dia tampak bersemangat, tetapi dia juga tampak takut. Beringin kuno menatap perampokan guntur, sosok cantik perlahan melayang, secara bertahap berada di bawah perampokan guntur. Di bagian bawah adalah jurang gas hitam yang mempesona, dan di atasnya adalah perampokan guntur dunia yang menderu, dan sosok Gurong yang lemah berdiri di tengah. Di tengah-tengah perampokan guntur yang besar dan jurang kegilaan yang kejam, tubuh Gurong terlihat sangat kecil, sangat tidak berarti, seperti dua binatang buas raksasa yang sedang bertarung, dan Gurong hanyalah orang tak bersalah yang terlibat di dalamnya. Bab 3699 di bawah kesengsaraan guntur. Ledakan. Perampok guntur meraung, suaranya bergerak ribuan mil, mengguncang 9 hari dan 10 tanah Kiki bergetar. Lin Bai bahkan merasakan bahwa bumi di bawah kakinya bergetar saat ini, gempa susulan menyapu dan semuanya mati. Untungnya, jurang yang mempesona itu awalnya adalah tempat kematian. Kalau tidak, di bawah perampokan guntur, saya tidak tahu berapa banyak seniman bela diri yang akan takut mati. Di awan guntur, kilat dan guntur bergemuruh, dan momentumnya deras, seolah-olah jurang yang mempesona di bawah terprovokasi. Gas hitam yang bergulir tiba-tiba menari liar, seperti api hitam yang menyala, dan naik ke langit, mencoba menghancurkan kelompok perampok guntur ini. Ini adalah keuntungan dari Medan, di bawah perampokan guntur, Medan akan memblokir beberapa Tianwei untuk para perampok. Tetapi orang yang benar-benar ingin selamat dari bencana guntur adalah Gurong. Meskipun jurang yang tergila-gila menolak beberapa kekuatan surgawi untuknya, kekuatan perampokan guntur itu tetap tidak dapat diremehkan. Udara hitam dari langit yang bergulung-gulung dan perkakas langsung masuk ke dalam perampokan guntur, tetapi mendengar ledakan keras. Raungan seperti raungan besar datang dari perampokan guntur, yang menghancurkan semua peradangan hitam dari langit. Pada saat ini, hantu yang hendak keluar dari jurang kegilaan itu ketakutan dan berteriak lagi dan mundur ke kedalaman jurang kegilaan. Oh! Lin Bai melihat Gurong berdiri di udara dan menatap perampokan guntur.
Namun, dalam deru perampokan guntur, dia dikejutkan oleh kekuatan surga yang sangat besar untuk memuntahkan darah. Kulit putih di tubuhnya terbelah inci demi inci. Darah langsung mengubahnya menjadi pria berdarah. Perampokan guntur belum dimulai, hanya kata pengantar Yue ini, membuatnya sangat tidak nyaman. Hong Ding melihat Gurong berlumuran darah, pucat dan hancur, dan tidak bisa menahan perasaan khawatir. Tingkat semangat bela dirinya sama sekali tidak tinggi. Kekuatan kesengsaraan petir lebih kuat dari kalian berdua di tahun-tahun itu. Kali ini, kesengsaraan petirnya, aku khawatir, tidak akan semudah itu untuk ditembus. Wajah Gwen tampak berwibawa dan kata-katanya penuh dengan kesedihan. Setelah kesengsaraan petir 9 raungan, kesengsaraan petir langit akan jatuh, dengan penampilannya saat ini, aku khawatir bahkan kesengsaraan petir 9 raungan tidak akan mampu menahannya. Hong Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, di bawah kesengsaraan petir langit jatuh, kesengsaraan petir 9 raungan akan menyebarkan 9 raungan yang memecah langit dan membelah bumi, ini disebut kesengsaraan petir 9 raungan. Ini adalah kata pengantar sebelum kesengsaraan petir langit jatuh. Ini juga berarti bahwa para kesengsaraan petir harus bersiap. Bisa saja hanya dengan raungan pertama, lalu biarkan pohon beringin kuno menderita kerusakan berat, kesengsaraan petir 9 raungan berikutnya, bisa dibawa masih jadi masalah. Ledakan. Terdengar suara gemuruh bumi lagi. Di tengah gemuruh guntur, Lin Bai seakan merasakan bumi berguncang di pegunungan dan sungai. Di tengah kegelapan yang mendalam, roh Bayuan kembali ke kedalaman kegelapan, dan roh badai pun habis. Jurang pesona memudar, selanjutnya Gurong bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di bawah gemuruh kedua ini, Lin Bai melihat wajah cantik Gurong pucat, berdarah dari 7 lubang, dan mengepalkan tinjunya. Dia sudah mencapai titik ekstrim, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berjuang. Lin Bai berkata dengan suara rendah, dia tidak bisa bertahan. Apakah kamu ingin membantu? Hong Ding menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, kita tidak bisa melakukannya. Jika kita muncul di bawah perampokan guntur, kekuatan perampokan guntur akan berlipat ganda dalam sekejap. Jika tidak, mungkin dia bisa menahan guntur beberapa kali, tetapi jika kita melakukannya, guntur berikutnya pasti akan menghancurkannya berkeping-keping. Gwen berkata dengan nada dingin, semakin banyak prajurit di bawah kesengsaraan guntur, semakin besar kekuatan kesengsaraan guntur. Demikian pula, semakin kuat kultivasi prajurit di bawah kesengsaraan guntur, semakin besar kekuatan kesengsaraan guntur. Seperti kultivasi 6 kesengsaraanku, begitu muncul di bawah kesengsaraan guntur Gurong, maka kesengsaraan guntur akan dipromosikan menjadi kesengsaraan guntur ke-7 dalam sekejap, dan kesengsaraan guntur ke-7 jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung Gurong. Jadi, kesengsaraan guntur hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Gwen menggelengkan kepalanya diam-diam, tak berdaya. Sekarang dia melihat Gurong mati dengan susah payah. Bahkan jika dia mati di bawah kesengsaraan guntur, Gwen dan Hong Ding hanya bisa berdiri diam. Begitulah. Lin Bai akhirnya mengerti bahwa kesengsaraan guntur adalah miliknya sendiri. Jika lebih banyak orang yang berpartisipasi, kekuatan kesengsaraan guntur akan meningkat beberapa kali lipat. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak prajurit memilih tempat yang sangat aman dan mengundang banyak tetua keluarga untuk melindungi jalan, agar tidak membiarkan orang lain mengganggu kesengsaraan. Mata Gwen benar-benar tertarik oleh pohon beringin kuno itu, tetapi pada saat ini, cahaya yang tersisa dari mata Hong Ding berkelebat, melihat ke kejauhan di belakang. Lin Bai. Hong Ding berkata dengan suara rendah. Lin Bai mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan Hong Ding, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Hong Ding berkata dengan suara rendah, Gwen dan saya di sini untuk melindungi Dharma pohon beringin kuno. Jika ada yang memasuki area ini dalam jarak 10.000 li kemudian, apakah itu iblis atau manusia, dia dapat membunuhnya secara langsung. Apakah Anda mengerti? Mendengar kata-kata Hong Ding, Lin Bai bukanlah orang bodoh. Dia segera melihat kembali ke gurun yang luas dan membingungkan di belakangnya. Ketika pikirannya tersebar, dia tiba-tiba merasakan ada banyak napas yang datang dari jurang yang mempesona, yang sangat cepat dan berlari dengan sekuat tenaga. Ya! Tampaknya ketika Surongzi menoleh ke belakang ke pohon beringin kuno, dia melihat pohon beringin kuno itu. Lin Bai melihatnya, lalu berbalik dan menghilang di samping Hong Ding dan Gwen. Tiba-tiba, sebagian besar dari mereka berlari kencang di tanah liar untuk melihat hantu dan hantu di tanah liar. Lin Bai terkejut bahwa monster itu memiliki wajah yang ganas dan mata yang ganas. Jika Anda ingin mengetahui pencapaian yang dapat dikembangkan ke keadaan Kuaso Dao, bahkan jika kecerdasannya tidak tinggi, akan ada kecerdasan anak-anak berusia 7 atau 8 tahun.
Anda dapat melihat bahwa monster-monster ini ganas dan ganas, seperti binatang buas di dunia, tanpa semangat apapun. Apakah kebijaksanaan telah dihapus? Lin Bai melihat perilaku monster-monster ini, dan segera mengerti bahwa beberapa orang kuat telah dengan sengaja menghapus semua kecerdasan mereka dan mengirim mereka ke sini untuk membuat masalah. Ada sekitar ratusan monster, dan mereka bergegas ke jurang yang mempesona. Pedang Lin Bai datang, tepat di seberang mereka. Pada saat berikutnya, hati Lin Bai tergerak. Dua pedang terbang terbunuh di antara para iblis. Pedang terbang yang tajam menusuk kepala monster-monster ini, dan salah satu dari mereka melolong dalam darah. Ketika pedang terbang itu menyala, ratusan monster terbunuh di bawah bilahnya. Hong Ding dan Gu Wen berkata sekarang, aku tidak percaya ada orang yang baru saja datang untuk membuat masalah. Lin Bai melihat para iblis yang telah terhapus ini. Dia tidak perlu memikirkannya. Dia tahu bahwa seseorang dengan sengaja melakukannya. Tujuan menghapus kecerdasan monster-monster ini dan mendorong mereka ke jurang kegilaan tidak perlu dikatakan lagi. Itu jelas untuk membuat masalah. Bab 3700 Klan Merak. Biru kosong. Dengan kilatan pedang terbang, ratusan iblis dan binatang buas akan terbunuh di bawah pedang. Monster-monster ini sengaja dihapus, seperti binatang buas biasa. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghindar. Di bawah pedang terbang alam Tao Lin Baizun, mereka tidak dapat melarikan diri dan terbunuh dalam sekejap. Ketika pedang terbang itu kembali, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa tidak ada monster lain di depannya, jadi dia berbalik. Kembali ke Hong Ding dan Gu Wen, Lin Bai berkata dengan suara rendah, dua tetua, ini sangat aneh. Hanya saja ada ratusan iblis yang telah dihapus. Tampaknya seseorang dengan sengaja melakukannya, tetapi saya tidak menemukannya. Hong Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia tidak ingin muncul, jangan pedulikan dia. Gu Wen juga berkata dengan suara rendah, ya, sekarang beringin kuno adalah saat yang paling kritis, akan lebih baik jika kita tidak dapat membuat cabang tambahan. Lin Bai segera menatap Gurong lagi dan bertanya dengan suara rendah, sudah berapa kali guntur sekarang? Gu Wen mendesah, suara ketujuh. Lin Bai menatap Gurong dengan wajah berwibawa. Kulitnya retak dan terbuka, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Hampir tidak ada satu inci pun tempat yang utuh di tubuhnya. Bahkan pipinya yang cantik tak tertandingi kini bersinar berkeping-keping, menyatu dengan model seperti hantu neraka. Ledakan. Sebuah guntur menyebabkan sensasi di dunia, dan bahkan Lin Bai dalam keadaan pikiran untuk itu. Melihat perampokan guntur di atas Jiuk Xiao, tampaknya di bawah guntur, seluruh langit menekan tubuh Gurong. Dalam pukulan ini, tubuh Gurong langsung terkena dan terbang ke bawah, dan jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan lubang besar. Tetapi pada saat berikutnya, beringin kuno dengan cepat terbang, mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan dan mengambil pil. Setelah pil yang tidak dikenal itu diimpor, itu berubah menjadi semburan kekuatan obat, dan dengan cepat meningkatkan kekuatan spiritual dan kondisi luka beringin kuno. Kulit dan dagingnya, juga sembuh dengan cepat. Itu pil Chongyang. Hong Ding berkata dengan suara rendah, pil ini tidak murah. Jika bukan karena keluarga kuno, dia akan menghabiskan seluruh tabungan hidupnya dengan sumber daya keuangannya. Gu Wen berkata dengan suara rendah, keluarga kuno tidak memberikan pil apapun. Bahkan keluarga kuno ingin dia mati. Pil Chongyang ini dariku. Tapi, Hong Ding, orang tuamu terlalu pelit, bukankah kamu bahkan mengirim beberapa harta karun ke perampokan Rongdu kuno? Hong Ding berkata dengan senyum tipis, alam mengirimkannya. Aku khawatir kamu lebih berharga daripada barang-barang yang aku kirimkan, tetapi sekarang bukan saatnya untuk menggunakannya. Ketika dia dapat membawa guntur, dia dapat menggunakan harta karun itu. Aku akan menunggu dan melihat, Gu Wen terkekeh. Hong Ding tersenyum dan berkata dengan suara keras saat itu, benda kecil, karena sudah ada di sini, mari kita lihat. Di sela-sela kata-katanya, Hong Ding mengangkat tangannya dan menunjuk ke kehampaan, yang tampaknya runtuh seketika. Lin Bai dan Gu Wendo sama-sama mendongak dan melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda muncul dari ruang yang dipadatkan oleh Hong Ding. Lelaki muda itu, tampan dan tidak canggih, tersenyum. Dan lelaki tua itu berdiri di belakang lelaki muda itu, wajah tuanya muram, sepasang mata tajam menatap Hong Ding, matanya tampak sedikit takut. Lelaki muda itu berkata sambil tersenyum, ternyata itu adalah Tuan Hong Ding. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku beruntung bisa bertemu denganmu hari ini. Gu Wen menatap lelaki muda itu dan berkata dengan suara rendah, klan Merak adalah klan iblis, pangeran ketiga adalah hijau kosong. Hong Ding tanpa ekspresi, membawa tangannya di punggungnya, dan berkata dengan suara rendah, hari ini dia melewati perampokan. Tidak ada yang bisa mengganggunya.
Karena pemuda itu berani mengganggu Rongding tua, tentu saja tidak ada yang berani mengganggunya. Hongding bertanya, mengapa kamu di sini? Putra mahkota ketiga Kongqing berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa gadis Gurong akan melakukan perampokan dan datang dari kota naga Gunung Tandus untuk melindungi jalan baginya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Hongding yang lebih tua sudah ada di sana. Jika saya tahu itu, saya tidak akan datang jauh-jauh dari kota naga Gunung Tandus. Hongding tampak tenang dan berkata, terima kasih atas kebaikan burung merak, tetapi keponakan saya sedang melewati perampokan. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Pangeran mahkota ketiga Kongqing berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku bertanya-tanya apakah aku bisa beruntung menyaksikan perampokan Feri di samping. Tolong jangan khawatir, Tuan Hongding. Aku telah meletakkan keluarga merakku dalam beberapa tahun terakhir, dan aku tidak akan terbunuh saat ini. Hongding berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin pergi, aku khawatir. Karena kamu ingin tinggal, kamu bisa tinggal di samping. Sambil tersenyum, pangeran ketiga, Kongqing, jatuh ke tanah dari tengah langit. Dia mengenakan pakaian yang indah dan menunjukkan kewibawaannya. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan melukis gambar ribuan li sungai dan gunung di atasnya. Dia menggoyangkan kipas lipat itu dengan lembut. Dia sangat tampan dan luar biasa. Dia tak tertandingi. Setelah guntur ke-8 jatuh, guntur ke-9 datang. Dan kali ini, beringin kuno itu jatuh ke bumi, sulit untuk bangun untuk waktu yang lama. Melihat ini, lelaki tua dari klan iblis yang berdiri di belakang langit biru berkata dengan suara rendah, Yang mulia, kami awalnya datang untuk membuat masalah, tetapi sekarang tampaknya bahkan jika kami tidak membuat masalah, dia hampir tidak dapat bertahan dari perampokan guntur. Putra mahkota ketiga Kongqing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, perampokan guntur manusia melihat semangat dan bakat. Perampokan guntur klan iblis melihat iblis dan darah. Bakat jiwa bela dirinya tidak tinggi, dan perampokan guntur akan jauh lebih kuat. Lin Bai menatap Gurong dalam diam. Saat ini, tidak ada yang bisa membantunya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Berdengung. Langit dan bumi tertindas. Lin Bai merasakan bahwa kekuatan bencana guntur berkumpul dengan cepat. Kekuatan guntur bergerak yang tak terhitung jumlahnya bertahan bersama. Itu berubah menjadi guntur langit yang kuat dan tak tertandingi dan siap untuk pergi. Gurong berjuang untuk bangkit dari tanah, menggigit gigi cangkang dan menatap Lei Jie dengan ganas. Klik. Langit menjadi sensasi. Pada saat Gurong mengangkat kepalanya untuk melihat perampokan guntur, guntur yang tak terhitung jumlahnya mengembun di pusaran awan guntur yang besar, yang berubah menjadi kolom cahaya guntur yang tebal dan kuat seperti gunung, yang menghantam bumi dari 9 awan dalam sekejap. Cahaya guntur yang menyilaukan itu, menusuk mata Lin Bai. Kekuatan yang luas dan tak terbatas itu mengejutkan pikiran Lin Bai. Ketika guntur jatuh, guntur itu langsung menelan jurang yang tergila-gila dalam jarak 100 meter. Efek samping dari bencana guntur menyebar dan berubah menjadi kekuatan tumbukan yang menggelinding. Itu memicu sepotong debu dalam jarak 10.000 mil, dan bahkan tanah terputus oleh kekuatan ini. Adapun sosok beringin kuno, telah lama menghilang dalam guntur, tidak ada jejak. Ini guntur. Lin Baimu ternganga dan berkata bahwa ketika guntur menyerang beringin kuno dari luar langit, rambut Lin Bai berdiri tegak. Lin Bai benar-benar merasa bahwa jika guntur jatuh padanya, aku takut dia akan dihantam guntur langit dalam sekejap. Itu tidak sama dengan melawan guntur. Jika kekuatan Lin Bai tidak cukup, Lin Bai dapat memikirkan cara lain. Selama dia seorang pria, dia akan memiliki kelemahan. Namun, melawan guntur langit, di bawah kekuatan absolut perampokan guntur dan kekuatan surgawi yang tirani, tampaknya semua cara dan semua persiapan tampak begitu konyol. Gurong telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Dia pergi ke seluruh kota bulan perak untuk mencari semua jenis harta yang dapat menahan perampokan guntur. Namun, meskipun dia berpikir bahwa dia telah mempersiapkan diri dengan baik, dia masih dalam kesulitan besar di bawah perampokan guntur.